Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis yang indah, majelis yang teduh, majelis yang hangat, majelis yang menyejukkan hati, yaitu majelis ilmu. Di dunia, berkumpul di majelis ilmu akan menghasilkan ketenangan dan juga ketentraman. Dan di akhirat nanti, menghadiri majelis ilmu akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Ahibati fillahi, barakallahu fikum. Di kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang wanita-wanita yang namanya ditulis dengan tinta emas sejarah, tercantum dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Kisahnya diceritakan dari masa ke masa dan tidak pernah habis hikmahnya. Wanita-wanita yang nilainya setara dengan ribuan bahkan jutaan laki-laki, wanita-wanita yang tersohornya mengalahkan laki-laki, yaitu mereka yang telah gugur sebagai syuhada dalam mempertahankan iman mereka. Tentu beda cerita kalau ngomongin perempuan zaman sekarang. Ya, kalau ngomongin wanita-wanita yang mati syahid, bayangan kita adalah sosok yang sangat tegar, sosok yang sangat tabah, sosok yang sangat mulia. Mungkin beda kalau bayangin perempuan zaman sekarang. Sen kanan belok kiri. Enggak usah kata siapa. Banyak juga yang sen kanan lurus aja ya. Sama aja. Ada juga yang nggak pakai sen belok, ada juga ya. Nah, mungkin barangkali bukan itu yang kita omongkan. Kita akan berbicara tentang pribadi-pribadi yang telah mendapatkan banyak sekali pujian dari segenap makhluk karena mereka telah menunjukkan kehebatannya dalam berislam. Nah, hibati fillah, barakallahu fikum. Dari sinilah penting sekali karena orang zaman sekarang itu kurang sekali yang namanya figur panutan. Akhirnya yang dicontoh artis, akhirnya yang dicontoh adalah pejabat, akhirnya yang dicontoh adalah orang-orang yang tidak berakhlak. Maka ketika kita kurang teladan, kurang mendapatkan info tentang orang-orang yang keren, maka seringkali akhirnya nyontohnya itu yang nggak jelas. Ya, barangkali ada ibu-ibu zaman sekarang gitu, saya pengen operasi plastik Ustaz. Ya Allah ya Rabbi. Ya, untuk apa lagi kita untuk melakukan hal tersebut, apalagi manfaat dan gunanya? Ya, yaitu Ustaz, hidungnya kurang mancung, pengen dimancungin. Ya, ini cuma 3 cm, maunya 10 cm begitu ya. Mau Pinocchio jadinya ya jadi orang. Ada juga yang barangkali karena yang ditonton dari TV dan lain sebagainya, akhirnya pengen seperti itu. Rambut warna merah, kuning, hijau, pelangi berjalan, gitu ya. Karena nyontoh. Itu karena kurang teladan. Disinilah maka kita perlu untuk membahas bahwa Islam itu punya wanita-wanita hebat. Ada seorang ulama yang bernama Umar Ridho Kahala, beliau menulis buku judulnya A'lamun Nisa. Isinya wanita-wanita top dalam sejarah, dicantumkan semua. Ya. Kemudian Al-Imam As-Suyuti punya kitab judulnya Tabaqatul Huffaz. Beliau di dalamnya mencantumkan perempuan-perempuan dengan hafalan super dahsyat dalam sejarah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab judulnya Akhbarun Nisa. Isinya info-info penting seputar kaum wanita dan sejarah mereka. Nah, di sanalah kita semuanya akan melihat bahwa ternyata perempuan itu pernah jadi superhero dalam sejarah.
yang mungkin barangkali zaman sekarang ditemukan susah. Ya, makanya kita akan mengaji ini agar kita mendapatkan keteladanan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam mungkin kisah-kisah dan juga hikmahnya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwa perempuan itu mati syahidnya bukan di medan tempur. Jadi ibu sekalian, barakallahu, perempuan itu mati syahidnya bukan di medan tempur dan tidak disyariatkan untuk ikut berjihad kecuali darurat. Ya, sesolihah apapun istrinya Nabi itu ya tetap gak ada yang ikut perang. Kalaupun ikut perang maka sifatnya jalan-jalan, bukan ikut nenteng senjata, apalagi ikut maju di garda depan melawan musuh. Tidak. Makanya ini juga bagi bapak-bapak, ya, jangan mentang-mentang pengen istrinya nanti biar jadi mujahidah, lalu kemudian dikasih aksesoris, beliin senapan dan lain-lain, nggak ada hubungannya. Ya, setiap kali wanita-wanita zaman Rasulullah bertanya, Rasul, kami pengen jihad gimana? Rasul nggak pernah nyuruh tenteng senjata, nggak. Ya, bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada seorang perempuan datang menyampaikan, wahai Rasulullah, laki-laki itu enak, mereka bisa menenteng senjata, perang melawan musuh, mati syahid, masuk surga. Lah kami perempuan ini bagaimana? Maka pada waktu itu Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan, kalian jihadnya bukan dengan seperti laki-laki. Kalian di rumah merawat anak dan mengurus suami itu setara dengan jihadnya kaum laki-laki. Oh, jadi artinya dalam hal ini apa? Ya, ayat jamaah barakallahu fikum, kita harus sama-sama paham bahwa ya, perempuan tidak disyariatkan jihad di medan tempur. Saya pernah lihat, ya mungkin ini kurang ilmu saja, ada teman begitu semangat istrinya pengen dijadiin biar kayak mujahidah, kemana-mana disuruh kalungan senapan. Oh, itu ajaran siapa? Istri diajarin berkuda, siapa juga yang nyuruh? Istri mah ajarin ngulek, udah bisa ngulek semua. Kalau belum lancar nguleknya, gak usah aneh-aneh. Perempuan tidak disyariatkan megang kekang dan pelana kuda. Tidak. Perempuan itu ya ada tugasnya sendiri dalam kehidupan. Maka ya, kalau barangkali perempuan diajarin berkuda, apalagi perempuan memanah lagi, apalagi ini ya, siapa yang nyuruh ngajarin mana? Ya, perempuan mah ajarin ngucek baju. Gak usah mikirin mana, itu kerjaan laki-laki. Kecuali kalau laki-laki udah punah, baru. Ya, makanya dalam kisahnya ada Khawlah bintul Azwar. Pada waktu itu dia datang ke medan tempur sambil bawa panah, bawa kuda, sambil menutup mukanya dengan cadar tebal. Lalu kemudian dia berperang. Setelah itu karena umat Islam berhasil ditolong oleh dia, akhirnya ada yang mengejarnya, pengen tahu kamu siapa? Kamu ini pasukan dari divisi apa? Kok bisa hadir di medan tempur? Dia menyampaikan, karena laki-laki udah pada jadi banci, saya aja yang maju. Nah itu baru perempuan boleh. Tapi kalau laki-laki masih semuanya kuat-kuat, seger-seger, sehat walafiat, perempuan tidak perlu belajar itu semua. Nah maka disinilah barangkali banyak yang salah paham ketika pengen mencontoh figur yang dianggap keren, ternyata salah. Apalagi pengen mati syahid, ternyata jalannya salah. Ya, nggak sampai tujuan nanti. Nah maka disinilah insya Allah kita akan membahas ya bagaimana profil ya wanita-wanita dalam perjalanan sejarah yang telah berhasil mendapatkan gelar sebagai syuhada. Sebenarnya kalau perempuan itu yang lebih utama bukan mati syahid, tapi mati sebagai siddiqin, mati sebagai orang yang memegang teguh keyakinan. Kata Ibnu Taimiyah, tingkatan orang di surga itu yang paling tinggi para nabi, bawahnya para nabi, para siddiqin, baru bawahnya syuhada, baru bawahnya syuhada orang-orang soleh. Nabiyin was siddiqin was syuhada was solihin. Jadi tingkatannya seperti itu. Jadi artinya perempuan itu mati syahidnya nanti bukan di medan tempur. Bahkan laki-laki pun nanti kalah sama perempuan dalam hal
memegang keyakinan kalau memang perempuan itu sanggup, maka dia akan lebih utama daripada kaum laki-laki. Nah, di sinilah maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, coba sekarang kita untuk mengecek terlebih dahulu. Kira-kira ya, ibu-ibu dan juga adik-adik yang hadir di sini, jenis perempuan apa? Yang pertama dulu, ya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khairu nisaikum, perempuan terbaik versi Rasulullah. Kira-kira masuk enggak? Ya, khairun nisaikum. Ini adalah perempuan paling bagus, paling baik menurut Nabi Muhammad. Khairun nisaikum man idza nadarta ilaiha asarratka. Kalau kamu pandang menyenangkan. Perempuan kalau dilihat nyenengin. Bukan bikin enak. Ya, apalagi bikin puyeng ya. Waduh tambah enggak masuk ini mah. Ya. Jadi perempuan-perempuan yang kalau dilihat menyenangkan. Berarti kalian harus punya dan tahu caranya gimana biar tampil menyenangkan. Dandan yang cakep sama senyum itu adalah versi terbaiknya perempuan dan paling menyenangkan dilihat. Ya. Yang paling cakep itu senyum dan kemudian apa? Dandan yang baik. Ya, apalagi nanti ya barangkali ya ibu-ibu yang sudah punya suami, jangan sampai suamimu melihat kamu gak pernah dalam versi paling sempurna. Rambut acak-acakan, ya, pakai daster bolong-bolong, ditambah lagi, ya, baunya kunyit asam, ditambah jahe dan kencur, gitu ya. Lalu sampai yang dilihat itu terus belum jadi wanita sempurna, belum jadi wanita terbaik. Yang pertama idza nadarta ilaiha asarratka. Kamu pandang, kamu seneng. Itu berarti perempuan yang baik. Yang kalau dilihat nyenengin. Ya, bersih dan selalu tersenyum. Yang kedua, idza amartaha atau atka. Kalau kamu perintah, maka dia nurut. Jadi perempuan yang baik itu bukan perempuan yang pintar ngomong. Tapi perempuan yang justru bisa mentaati suami dan mewujudkan impiannya apa, pengennya apa, ya. Kemudian yang ketiga, ya, wa idza ghibta anha, apabila kamu tinggal pergi, hafidzatka fi ahlika wa malika. Kalau kamu lagi ada urusan keluar, nggak di rumah, maka dia amanah, jaga kehormatan, jaga rumah dan juga jaga harta. Jadi perempuan yang baik itu juga pinter jaga harta. Pinter sekali untuk ya manajemen keuangan dalam rumah tangga. Ya. Mungkin barangkali kalau sekolah kan diajarinya 1.000 bagi 5, 10.000 bagi 4 gitu ya. Tapi kalau sudah berumah tangga 1 juta bagi 30 hari berapa begitu ya. Nah itu yang harus dipahami. Ya, bagaimana uang 1 juta cukup dalam sebulan semuanya kenyang dan bahagia. Itu matematika kalau sudah berumah tangga. Gitu ya. Seperti itu. Waduh, kalau begitu caranya dapatnya Senin Kemis Ustaz. Ya nggak apa-apa. Namanya manajemen rumah tangga ya. Butuh yang namanya ilmu. Ekonomi dan keuangan rumah tangga harus diatur dan dipegang sama istri. Makanya kalau sampai ada perempuan tidak bisa ngatur uang, dikit-dikit pokoknya tiap kali makan langsung, pokoknya beli terus begitu ya, nggak pernah belajar masak, nggak pernah belajar ngatur dan lain sebagainya. Jelas ini bukan tipologi wanita terbaik versi Islam. Ya, jadi ini wanita terbaik. Yang kedua, tipologi wanita ahlul jannah. Nisa'ukum min ahlil jannah. Istri-istri kalian yang akan kalian bawa masuk surga. Nah, ini istri penghuni surga ini. Bagaimana ciri-cirinya? Al-wadud, sayang sama suami, sayang sama anak-anak. Ingat ya, sayang suami, sayang anak-anak. Bagaimana wujudnya? Yang namanya sayang itu ya berarti bagaimana menunjukkan perhatian dan juga sebisa mungkin untuk memberikan apa yang terbaik untuk suami dan anak-anaknya. Yang kedua adalah al-walud,
ya, mau punya anak banyak. Tolong jangan irit-irit urusan anak ya. Anak banyak itu kebanggaan bagi Rasulullah. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, wanita atau istri kalian yang bisa kalian bawa masuk surga adalah yang penyayang terhadap keluarga, yang kedua yang mau punya anak banyak. Ya. Jadi tolong jangan ada yang punya istilah 2 anak cukup. Ya 2 anak cukup, 3 anak cakep, ya 4 anak keren, 5 anak dahsyat ya. Apalagi mau 10 anak. Satu tim sepak bola ya, kipernya bapaknya, begitu. Jadi artinya dalam hal ini apa? Jangan sampai seorang muslim tidak mau punya anak. Milikilah anak, karena anak itu banyak sekali manfaat dan juga keutamaannya, sebagaimana yang dibahas oleh para ulama ya. Dan dengan memiliki anak, maka kita ini punya generasi yang insya Allah akan melanjutkan Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya, apalagi cirinya? Al-muwatiyah, yang selalu setuju dengan apa kata suami selama bukan maksiat. Pokoknya kalau suaminya itu pengen apapun didukung selama bukan dosa. Itu wanita yang terbaik. Ya, seperti itu. Ini karena kajiannya ibu-ibu yang saya bahas perempuan semua. Nanti kalau laki-laki ada sendiri, Bu. Ya. Barakallahu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-muwasiyah. Perempuan yang akan masuk surga bersama suaminya itu yang seperti apa? Al-muwasiyah, yang selalu membantu suami kalau punya masalah berat. Bukan malah ngerecokin, apalagi mempersulit. Apalagi suaminya udah kena masalah, istrinya nambahin masalah, nggak masuk. Udah suaminya habis beli mangga, ketipu, sekarung asem semua, sampai di rumah diomelin, maaf Anda tidak ikut ke surga ya. Besok suaminya ke surga duluan, nikah sama bidadari, baru istrinya nyusul. Soalnya di dunia sudah diomelin, suaminya sabar cuman kedap-kedip doang ya kan ya. Nah, itu makanya ibu-ibu sekalian tahan, Bu, jangan omelin kalau memang niat pengen bersama dunia akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW menyampaikan, apabila seorang wanita memarahi suaminya, maka qalat, berkatalah bidadari yang akan menjadi calon istrinya, dia akan mengatakan, innama huwa dakhilun alaik. Hei perempuan, kenapa kamu omelin terus suamimu? Suamimu itu dititipin Allah kepadamu cuma sebentar. Sebentar lagi dia akan jatuh ke pelukanku. Gimana coba? Jadi kalau ibu-ibu nggak pengen besok suaminya nikah lagi di akhirat, Bu, tolong masuk surganya barengan. Jangan biarkan suami masuk surga duluan. Ibu-ibu bakalan kaget nanti. Lo kok udah punya 7, Mas? Iya. Lah kamu telat banget masuk surganya. Ya. Makanya udah nikah di sono. Barakallahu, maka berhati-hati ya para wanita ya. Kalau ada laki-laki dimarahin kok tidak membalas, dimarahin kok tidak marah balik, itu bukan karena laki-laki itu lemah. Mungkin dia lagi ngelamar bidadari ya. Siapa tahu begitu. Maka berhati-hati. Nah, kemudian yang selanjutnya, ciri wanita yang akan dibawa suaminya masuk surga bersama itu yang seperti apa? Wal-a'ud, yaitu wanita-wanita yang rajin minta maaf kepada suaminya apabila melihat wajah suaminya berubah, apabila dia merasa telah berbuat salah, atau dia merasa suaminya sepertinya sedang marah, dia langsung memegang tangan suaminya sambil mengatakan, lam aduk gomdon hatta tardo, aku tidak akan pernah memejamkan mata sampai engkau ridho. Nah, jadi seorang perempuan tolong rajin-rajin minta maaf kepada suami. Jangan gengsi ya, masuk surga gengsi ya. Bismillah, sebelum bisa mencium Hajar Aswad, cium dulu tangan suaminya yang aswad ya. Gimana coba? Nanti gak ada keutamaan nyium Hajar Aswad kalau suamimu kamu sia-siakan. Bismillah, pegang tangannya, lalu kemudian cium tangannya sambil bilang, saya tidak akan tidur sebelum
engkau ridho. Maka untuk istri-istri yang suka ngunci diri di kamar, suami suruh tidur di luar, mohon maaf lahir dan batin, Anda nggak masuk, ya, telat masuk surganya. Ya, belajarlah untuk jadi wanita yang bisa minta maaf. Ya, jangan khawatir, keenakan dia Ustaz, laki-laki digituin amat begitu. Jangan khawatir, kalau memang Allah melihat bahwa dirimu pantas diistimewakan, cepat atau lambat Allah pasti akan berikan itu. Jangan khawatir, berbuat kebaikan aja pakai hitungan. Allah yang balas, bukan suamimu. Ya, Allah nanti akan memberikan balasan. Barakallahu. Ini adalah wanita yang akan dibawa masuk surga sama suaminya. Ciri-cirinya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada galeri lagi, galeri wanita yang sangat luar biasa, yaitu perempuan-perempuan yang akan dipanggil 8 pintu surga. Ini yang sangat keren. Semua pintu surga terbuka, mau masuk lewat mana aja boleh. Sedangkan yang lain harus antri. Tapi wanita ini istimewa sekali. Bagaimana cirinya? Innal mar'ata idza shalat khamsaha. Apabila perempuan sholat 5 waktu dengan baik. Sholat 5 waktu dengan baik. Tepat waktu. Begitu adzan berkumandang, cepat langsung siap-siap sholat. Itu maknanya sholat tepat waktu. Bukan sholat di ujung waktu ya. Sholat maghrib pas mau isya, sholat isya pas mau subuh, gitu ya. Sholat subuh pas mau duhur. Nah, ini mah bukan sholat namanya. Ya, benar-benar sholatnya 5 waktu dengan baik. Kemudian yang kedua, wasomat syahroha. Dan perempuan-perempuan yang akan dipanggil oleh 8 pintu surga adalah perempuan yang puasa selama sebulan, puasa Ramadan. Jadi perempuan nggak usah mikirin puasa sunnah, nggak apa-apa. Ya, yang paling penting adalah puasa Ramadan dengan baik, sesuai dengan syariat. Kapan-kapan barangkali dibahas dalam fikihnya. Yang ketiga, ya, wa ahsanat farjaha, yaitu perempuan-perempuan yang bisa menjaga kehormatan. Artinya apa? Setelah menikah, tidak ada lagi yang perlu dicari perhatiannya kecuali cuman suami. Itu namanya perempuan yang menjaga kehormatan. Jadi ibu-ibu kalau ketemu sama suaminya, dandanlah paling cakep, Bu. Tunjukkan bahwa ibu bisa cantik. Nanti kalau keluar, biasa aja, nggak apa-apa. Agak amburadul dikit, nggak apa-apa dah. Barangkali bajunya lipet-lipetan juga nggak masalah. Yang penting pas sama suami, tunjukkan paling cakepnya. Ya, supaya itu menjadi bukti bahwa kamu sangat menjaga kehormatan. Karena setelah menikah, semua yang ada di HP kita ini, semua foto kan jadi haram ya bagi ibu-ibu. Semua laki-laki yang ada di HP itu haram. Kecuali suami sama sanak famili. Itu doang yang boleh. Anak sendiri boleh, laki-laki. Fotonya boleh disimpan. Kalau selain itu, Jimin, ya, siapa lagi? Taeyong, siapa lagi? Hah? Ya Allah ya Rabbi, itu semuanya hukumnya haram untuk dilihat. Jenengan nyimpen fotonya Kim Jong Un juga haram, jangan dipikir boleh. Karena semuanya itu sudah tidak boleh lagi dilihat, yang boleh cuma suami sendiri. Makanya foto suami itu tolong difoto yang cakep, lihatin terus. Ya, silakan itu setiap hari dilihatin juga nggak apa-apa. Insya Allah nambah pahala ya. Siapa tahu tambah sayang begitu. Tapi yang jelas kalau seandainya yang disimpan bukan foto. Begitu juga laki-laki. Ya, setelah menikah haram semua yang ada di HP. Semua perempuan yang lewat juga haram. Hanya tersisa istrinya, anaknya perempuan, sama sanak familinya yang perempuan. Selain itu juga nggak boleh. Ya, saya nyimpen fotonya Raminten boleh nggak? Nggak boleh. Mau Raminten juga nggak boleh ya. Seperti itu, karena itu semuanya memang apa? Dilarang oleh Allah. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan bagi laki-laki, pada laki-laki mukmin untuk menundukkan pandangan. Wanita-wanita muslimah untuk menundukkan pandangan. Barakallahu. Jadi setelah menikah tidak ada lagi yang perlu dicari perhatiannya selain daripada suami. Ya, maka itu wanita yang istimewa.
Kalau setelah menikah sudah tidak tertarik untuk pamer diri untuk mencari perhatian. Makanya kalau sudah menikah udah nggak perlu lagi gaya fotonya diupload, pengen dijempolin laki-laki gitu ya, udah nggak boleh. Apalagi joget-joget sambil monyong-monyong ya, tambah nggak boleh. Jelas. Nah kemudian yang selanjutnya apa? Ya, innal mar'ata idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zauja, dan taat pada suami. Masih masuk taat pada suami. Maka itu adalah wanita yang akan dipanggil dari ya 8 pintu surga. Itu wanita terbaik. Ya, yang kelak akan menjadi bintang-bintangnya di surga. Kemudian siapa lagi wanita-wanita yang keren tersebut? Disebutkan oleh ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu la minar rijali katsir, walam yakmul minan nisa illa arba. Perempuan yang laki-laki yang sempurna banyak, tapi kalau perempuan yang sempurna hanya ada 4. Ini perempuan top ya dalam pandangan syariat. Yang pertama adalah Asiyah bintu Muzahim. Asiyah, istrinya Fir'aun. Ya, itu adalah wanita terbaik. Lambang kemurahan dan kemuliaan hati. Asiyah. Dia punya suami laki-laki terburuk di bumi. Tapi dia bisa berperilaku terbaik pada suaminya. Jadi kalau ada yang ngeluh-ngeluh amat barangkali sama suaminya, coba pandanglah suamimu, bandingin sama suaminya Asia. Asia itu suaminya Fir'aun. Ya, suamimu kan ya sesombong-sombongnya kan nggak sesombong Fir'aun kan ya? Enggak, masih ada baiknya lah insya Allah. Kemudian yang kedua, Maryam bintu Imran, wanita paling tabah sedunia. Ya, Maryam bintu Imran, wanita paling suci sedunia. Maryam bintu Imran, lambang kesucian dan juga ketabahan. Yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid, perempuan sempurna yang ketiga adalah Khadijah, lambang kesetiaan. Beliau setia menemani Rasulullah. Dari kaya jadi nol, jadi kaya lagi, jadi nol lagi, tetap setia terus. Ya, bersama Rasulullah. Padahal yang ngelamar Khadijah kan banyak, yang suka Khadijah banyak. Tapi ternyata kesetiaan pada Rasulullah membuat Nabi Muhammad tidak pernah lupa sama Khadijah. Bahkan seringkali Rasul itu kalau lagi ngomong tiba-tiba nyebut Khadijah itu beliau netesin air mata, masih teringat. Udah diganti 9 istri, tetap saja Khadijah. Tidak ada tandingannya. Lambang kesetiaan luar biasa. Maka Rasul menyampaikan waqad ruziktu hubbaha. Aku benar-benar telah jatuh cinta kepada Khadijah. Bagaimana bisa? Ya, karena Rasul sama Khadijah ini pasangan yang sangat indah. Dua-duanya saling mengagumi. Rasul kagum sama Khadijah, Khadijah pun kagum sama Rasulullah. Rumah tangga kalau isinya saling mengagumi, enaknya Masya Allah. Suami kagum sama istrinya. Wah, istri saya itu pinter banget, hebat, mantap, luar biasa. Istrinya juga demikian. Suami saya itu keren. Masya Allah. Dahsyat itu. Tapi kalau masing-masing gak kagum, mengerikan rumah tangga ini. Suami ngeremehin istri, istri ngeremehin suami. Masya Allah. Ditanya, gimana istrimu? Saya juga nggak tahu kok bisa dapat kuntilanak gitu ya. Itu berarti udah parah. Kalau sampai ya seorang suami ngerasa salah pilih, ya seperti itu. Begitu juga seorang istri kalau ditanya bagaimana suamimu, waduh, mancing terus pokoknya ya. Dia tuh lebih seneng ketemu muka ikan lele ketimbang saya begitu ya. Nah kalau sudah tidak ada respect dari kedua belah pihak, rumah tangga udah amburadul. Susah diatur dua-duanya nanti. Nah kemudian yang terakhir adalah Fatimah bintu Muhammad sebagai lambang kesederhanaan.
Ya, Fatimah bintu Muhammad, lambang wanita sederhana. Anaknya Nabi, kemana-mana itu bisa diistimewakan. Tapi hidupnya seadanya. Ditinggal Rasulullah wafat, tetap menjaga kesederhanaan bersama Ali bin Abi Thalib. Ini wanita yang terbaik. Terbaik. Ya. Jadi ini sudah tidak ada lagi produk seperti ini perempuannya dalam kehidupan kita. Ya kadang-kala ya nyerempet-nyerempet dikit lah. Ada yang setia, tapi ada kekurangannya. Ya, kadang ada yang dermawan seperti Asia, tapi ada kekurangannya. Kadang-kala ada yang sederhana, tapi ada kekurangannya dan lain-lain. Yang sempurna hanya 4 tersebut. Sayyidat Nisa'i Ahlil Jannah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan mereka itu adalah apa? Ratu-ratu di surga. 4 manusia ini. Nah kemudian yang selanjutnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita akan beralih ya kepada wanita yang terburuk dalam pandangan Allah. Ini terjelek. Naudzubillah, amit-amit jangan sampai masuk. Syarru nisaikum al-mutabarrijat. Seburuk-buruk wanita adalah yang suka pamer aurat, suka pamer kecantikan. Berhati-hati ya. Ini kata Nabi Muhammad adalah syarru nisaikum al-mutabarrijat. Ya, seburuk-buruk wanita adalah yang suka pamer aurat. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya bagi perempuan itu ya barangkali banyak sekali perhiasan, tujuannya adalah untuk disimpan dan suatu saat akan diberikan pada yang halal. Maka kalau seandainya ada yang suka memamerkan aurat, naudzubillah min dzalik, itulah seburuk-buruk wanita. Wa hunnal munafiqat. Mereka itulah perempuan-perempuan yang enggak punya iman, yang suka pamer aurat. Jadi tolong kalau pakai baju, niatkan memang dari awal itu menutup aurat. Kriterianya apa? Menutup aurat, tidak transparan, dan tidak membentuk lekuk tubuh. Pastikan kalau pakai jilbab, jilbab yang menutup. Jangan udah pakai jilbab tapi lehernya ditali-tali, Pak. Entah itu putarannya berapa puluh kali, saya pernah lihat. Kayaknya sih rumit banget begitu ya. Tapi ada. Niat jilbaban nggak sih? Jilbaban kok masih menunjukkan lekuk-lekuk tubuh? Ya, kalau niat jilbaban beli baju yang longgar, yang ukurannya L belinya XL, yang ukurannya XL belinya double XL, itu baru nutup. Kalau cuman sekedar ya menutupi tapi membentuk lekuk, itu nggak nutup, namanya membungkus itu ya, dan belum menutupi. Maka itu wanita yang terburuk, mutabarrijat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu dandan dan pamer kecantikan seperti wanita-wanita jahiliyah. Kemudian, nah ini yang terakhir. Ini masih galeri perempuan ini. Ya, ini perempuan ahlun nar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Berhati-hati, jangan ada yang ngikutin mereka. Ya, perempuan ahlun nar. Sebagaimana dalam hadis Rasul menyampaikan ra'aitun nara fa ida aktsaru ahlihan nisa. Aku telah melihat neraka, ternyata kebanyakan isinya adalah perempuan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa perempuan banyak yang masuk neraka? Yang pertama, bikufrihin, karena banyak perempuan yang kufur nikmat, tidak tahu terima kasih. Nggak tahu terima kasih pada suaminya. Nah, tolong makanya ibu-ibu dibiasakan, Bu, tiap bulan gajian, tolong suaminya tangannya dipegang sambil ngomong, makasih ya Pak, makasih banget, kamu udah nafkahin aku, bilang makasih. Ya, jangan sampai nggak pernah menghargai jerih payah suami. Barangkali dikasih gitu, segini doang
Mana cukup begitu ya barangkali. Ya Allah. Ya. Syukuri dulu, kamu pengen dapat tambahan nikmat tapi syukur aja nggak bisa. Mana mungkin Allah akan memberikan tambahan. Maka pastikan belajar bersyukur. Ibu-ibu sudah pernah Bu bilang terima kasih ke suaminya Bu? Seumur hidup? Jangan-jangan belum pernah lagi. Ayo coba mendekat sambil ngomong terima kasih. Siapa tahu itu akan menjadi pembuka rezeki bagi kita. Ya, karena banyak perempuan yang tidak tahu terima kasih. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, barakallahu, siapa lagi wanita-wanita yang akan menghuni neraka itu? Kata Rasulullah SAW, ya, yaitu wanita-wanita yang agamanya kurang. Artinya tidak sholat, tidak puasa dan lain-lain. Udah, ini jelas wanita yang akan menghuni neraka. Ya. Kemudian yang selanjutnya, siapa lagi wanita yang akan menghuni neraka? Yaitu naqisatu aqlin, yaitu wanita-wanita yang tidak bisa mengendalikan akal dengan baik, lebih dominan perasaannya. Sehingga akhirnya kalau suka atau nggak suka bukan karena akal tapi karena apa? Murni emosional. Sehingga akhirnya ya kadang-kala ngelihat orang ya walaupun dia kafirnya luar biasa tapi karena tampilannya barangkali menarik dia udah lupa sama imannya. Ya, itu dikarenakan apa? Akalnya tidak digunakan dengan baik. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi itulah galeri wanita sepanjang masa. Kira-kira masuk yang mana? Ya, kalau jenengan masuk yang nomor 1, 2, 3, 4 tadi, insya Allah selamat. Tapi kalau tidak masuk berarti apa? Berada dalam bahaya. Baik, sekarang kita akan membahas wanita-wanita istimewa yang akan menghuni surga, yaitu mereka yang mati sebagai syuhada. Ya, kalau kemudian kita coba teladani. Ini ya, dalam perjalanan sejarah ada banyak sekali wanita-wanita yang hebat seperti itu. Yang pertama ditunjukkan oleh Asia bintu Muzahim, salah satu ratu di surga nanti, yaitu Asia. Kenapa Asia menjadi ratu surga? Bukan karena cantik, bukan karena faktor rajin skincare, bukan. Dia menjadi ratu di surga karena kemurahan hatinya dan keteguhan imannya. Karena di dalam kisahnya disebutkan bahwa dia itu pada waktu itu menikah dengan ya Fir'aun. Fir'aun itu sengaja melamar dan menjadikannya sebagai istri. Itu karena memang ini perempuan yang sangat-sangat berwibawa, sangat-sangat menjaga kehormatan. Dan Fir'aun merasa kalau punya istri dia, maka ini bisa jadi ibu negara yang cocok banget. Nggak pencilaan, nggak urakan, ya, nggak sombong, nggak angkuh. Jadi kalau dijadikan pajangan ketika hadir di tengah-tengah masyarakat, Asia ini benar-benar pantas banget jadi ratu di istana. Makanya Fir'aun pada waktu itu mengambilnya sebagai istri, dan Fir'aun tidak pernah berani mendekati dia karena saking segannya melihat kebaikan hati Asia. Fir'aun itu selama menikah dengan Asia tidak pernah sekalipun menyentuh Asia karena dia perempuan yang sangat-sangat berwibawa, menjaga kehormatan, kesucian, dan terkenal sangat dermawan. Sehingga Fir'aun itu merasa udah cukup dah punya dia. Kalau masalah istri mungkin barangkali punya selir-selir, tapi kalau untuk perkara ratu maka yang paling pantas adalah Asia. Dari sinilah makanya Asia ini ngomong apapun ke Fir'aun, Fir'aun itu selalu berusaha mewujudkan karena saking baiknya dia. Jadi Asia selama menikah tidak pernah sekalipun disentuh oleh Fir'aun. Ya, lalu kemudian tibalah waktunya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya, Asia bertemu dengan Nabi Musa, lalu merawatnya sampai besar hingga akhirnya kemudian Nabi Musa merantau, lalu dia angkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, lalu memberitahu kepada Asia ibu angkatnya bahwasanya aku diutus Allah untuk menjadi rasul. Dan aku diutus untuk mengembalikan manusia agar menyembah Allah, bukan menyembah manusia.
Maka Asiyah pun langsung beriman kepada Nabi Musa. Cuman Asiyah pada waktu itu menyembunyikan imannya dan tidak menunjukkan. Ya, seperti itu. Akhirnya ya tidak ada yang tahu kalau Asiyah sudah menjadi pengikut Nabi Musa. Nah ini, tapi akhirnya waktu berjalan, Nabi Musa alaihissalam setelah dakwah secara terang-terangan, ternyata banyak sekali perlawanan sampai-sampai pada waktu itu salah seorang dari tukang rias istana, bagian make upnya istana, namanya Masitoh, pada waktu itu ternyata juga ikut majikannya, yaitu ikut Asiyah masuk Islam. Nah, pada waktu itu ketika sedang menyisir rambutnya putrinya Fir'aun, ketika sisirnya jatuh, dia mengatakan, "Ya Allah." Maka putrinya Fir'aun mengatakan, "Apa yang barusan kamu katakan?" Ya, saya barusan mengatakan ya Allah. Siapa Allah? Katakan. Itu adalah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua. Berarti kamu menyembah Tuhan selain Bapakku? Iya. Aku menyembah Tuhanmu, Tuhanku, dan Tuhan kita semua, termasuk Tuhannya Bapakmu. Maka pada waktu itulah akan saya laporkan ke bapak kamu. Bapaknya Fir'aun. Ya, dilaporkanlah ke Fir'aun. Fir'aun marah, ditangkap. Maka Masitoh kemudian dibunuh dengan cara yang sangat keji, yaitu dinyalakan ya sebuah panci yang sangat besar, lalu air mendidih dan Masitoh dicemplungkan ke dalam. Gugur sebagai seorang syuhada. Sakit melihatnya, tapi dia sedang bahagia di sana. Perih ceritanya, tapi dia kini telah menikmati semua keistiqomahannya. Ya, pada waktu itu Fir'aun akhirnya mencoba menyisir lagi siapa yang beriman. Ternyata ada info yang menyebutkan istrimu Asiyah juga beriman. Maka langsung Asiyah juga ditangkap, dan Fir'aun ternyata saking bencinya terhadap agama yang dibawa Nabi Musa, akhirnya Asiyah pun juga dihukum mati juga. Kali ini hukumannya jauh lebih dahsyat. Sebuah wajan yang sangat besar berisi minyak panas, maka Asiyah diperintahkan untuk nyemplung. Tamat cerita tentang Asiyah, tapi cerita hidupnya semakin harum untuk dikisahkan. Ya, demi mempertahankan iman, tidak mau menyembah selain Allah, akhirnya dia lebih memilih kematian. Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumidz dhalimin. Ya Allah, bangunkanlah untukku satu rumah di surga dan selamatkanlah aku dari kejahatan Fir'aun dan kejahatan para pasukan-pasukannya. Kemudian yang ketiga, kisah wanita yang mati syahid adalah perempuan yang ada dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ketika sang raja telah marah, memerintahkan untuk menggali parit dan menyalakan api, maka semua penduduk desa yang beriman disuruh masuk ke dalam kobaran. Pada waktu itu ada seorang ibu-ibu lagi gendong anaknya, juga disuruh nyemplung. Waktu itu ibu tersebut dengan sangat tegar, sebenarnya pengen nyemplung, tapi ngelihat anak kecilnya, dia gak tega. Akhirnya waktu itu dia maju mundur. Akhirnya Allah menguatkan sambil menyampaikan, anaknya bisa bicara yang masih bayi. Ya, Bu, nyemplung saja Bu, nanti kita ketemu lagi di surga. Akhirnya dia langsung nyemplung beserta anaknya, gugur sebagai syuhada. Kemudian kisah yang terakhir yang sangat terkenal adalah Sumayyah bintu Khayyat, seorang perempuan miskin, lemah, yang ada di Mekah, menyatakan diri masuk Islam. Akhirnya orang-orang kaya dan orang-orang kuat yang ada di sana menyiksanya sampai akhirnya meninggal dunia. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham bahwa siksaan terhadap Sumayyah itu sangat-sangat keji. Pada waktu itu disebutkan, ada yang menyebutkan tombak ditusukkan
dari kepala tembus sampai ke duburnya. Ya, saking bencinya. Ada juga riwayat yang lain menyebutkan kedua tangan dan kakinya diikat, lalu kemudian kuda, ya, diikatkan ke kuda, yang satunya lagi diikatkan ke kuda, di sana kuda, lalu kemudian kudanya dicambuk sekeras-kerasnya biar lari kencang sehingga tubuhnya pun akhirnya terbelah. Naudzubillah min dzalik. Kisah yang sangat memilukan, tapi Rasulullah SAW menyampaikan, sabron ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Sabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya rumah yang dijanjikan bagi kalian adalah surga. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu apa yang bisa kita teladani dari kisah-kisah ini? Barakallahu fikum. Yang pertama tentunya bagaimana kita semuanya bisa istiqomah jadi orang Islam. Kita ini hidup di zaman ketika banyak sekali terjadi kemurtatan. Jaga iman itu tidak mudah. Antum bayangkan saja, jamaah sekalian, dulu itu barangkali orang kaget itu astagfirullah, astagfirullah. Ya. Terus kemudian ganti tren, ya. Oh my god, masih mending oh my god. Ya. Waktu berjalan lagi berubah. Bukan lagi oh my god. Ya. Kalau lagi kaget, astaga, masih mending. Astaga. Nah, sekarang udah bertambah astaga naga, tambahannya ya, udah tambah. Nah, tambah lagi sekarang yang lebih mengerikan ketika kaget, oh my gosh, la haula wala quwata illa billah. Ya, kemarin masih God, sekarang sudah jadi ghost. Setan yang dipanggil saat terkena masalah. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati, banyak diantara wanita-wanita muslimah yang terjebak pada perilaku-perilaku murtad, mengerikan. Itu mungkin yang sederhana lah, masih bisa dikasih tahu. Ada juga yang lain yang murtad karena faktor cinta. Gara-gara disenengin sama laki-laki kafir, ikut kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya, saya baru dapat cerita beberapa hari ini ada seorang yang sekolah mondok di pondok-pondok pesantren kita. Tapi sekarang sepertinya sudah menunggu-nunggu Natal dia katanya. Ya Allah, dia merasa cinta adalah segala-galanya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi artinya apa? Banyak sekali orang yang memilih keluar dari Islam karena faktor cinta. Makanya jangan pernah sekali-kali untuk apa? Bermain-main dalam persoalan ini. Jangan pernah ngefans suka kalau itu bukan seorang laki-laki yang muslim. Makanya nggak usah lah bagi antum-antum semua barangkali ya yang belum menikah kok ngefansnya sama artis-artis Korea atau apa, itu semuanya orang kafir yang nggak pernah mandi janabah, ya, yang kalau makan mesti pakai babi, ya, nggak pernah ngerti toharo, cebok pun tahiyah apa enggak, ya Allah alam. Emang mereka ngerti cebok? Itu kan orang Islam yang ngajarin cebok. Mereka mah nggak ngerti. Ya, tidak usah ngefans pada mereka. Jaga diri, jaga iman. Nah, kadangkala ada juga orang-orang yang keluar dari Islam itu untuk hal-hal yang sangat-sangat sepele. Pengen kelihatan keren. Saya lihat itu banyak banget ya di universitas-universitas itu diwawancarai. Besok kamu kalau menikah pengen punya anak berapa? Ada yang jawab, saya sih pengennya cuma 2 saja, laki-laki perempuan. Oke, masih mending. Saya pengen punya anak 1 saja. Tapi dengan ada juga yang lebih mengerikan, dengan penuh bangga bilang, kalau saya sih child free. Begitu ya. Gak pengen punya anak. Saya pengen rumah tangga bebas anak. La haula wala quwata illa billah. Itu jelas hukumnya murtad. Perempuan sampai pengen punya rumah tangga tidak ada anak di dalamnya. Jangan sampai. Ya, anak itu akan menjadi qurrata a'yun, menenteram hati, penenang jiwa kita suatu saat nanti ya.
Lalu kemudian yang selanjutnya, kadangkala kita melihat banyak juga perempuan-perempuan yang murtad. Ini karena bisikan-bisikan setan. Berhati-hati perempuan saat sedang haid atau saat mungkin barangkali sedang janabah, tolong ya segera mensucikan diri sebisa mungkin. Banyak-banyakin zikir. Karena di situ setan banyak sekali yang justru menggoda dan memberikan bisikan-bisikan terutama untuk murtad. Naudzubillah. Banyak yang memilih murtad setelah dapat bisikan setan. Ada juga yang murtad katanya setelah mimpi dan lain-lain. Itu semuanya menggambarkan betapa rapuhnya akidah. Yang kedua, apa yang kita teladani dari mereka yang mati syahid? Mereka semuanya berpikir bahwa gak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Coba bayangkan, kita nyembah Allah itu yang maha kuasa, maha perkasa. Tiba-tiba suruh nyembah patung. Ya jelas gak level dong ya. Harusnya gak level. Masa habis nyembah Tuhan semesta alam, habis itu nyembah patung, gak level. Apalagi habis nyembah Allah, besoknya nyembah manusia, lebih gak level. Disinilah makanya ciri orang yang telah merasakan manisnya iman, maka dia gak mau keluar dari Islam di apapun yang dia lakukan. Karena kenapa? Apakah saya disuruh nyembah Tuhan-Tuhan yang tidak bermutu itu, tidak berkualitas? Makanya tidak mau keluar dari Islam. Kita ini sudah menyembah Tuhan semesta alam, pencipta langit bumi. Mau nyari Tuhan apa lagi? Ya, kita kalau mau mengadakan studi perbandingan ke agama-agama lain, kita akan tahu bahwa Tuhan kita itulah yang pantas dipertuhankan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, apalagi yang kita teladani dari kisah-kisah mereka, barakallahu, yaitu kita ya. Mari bersama-sama sebisa mungkin ya untuk lebih mementingkan akhirat daripada apapun. Penderitaan di dunia ini gak seberapa. Yang paling parah kalau sampai nanti menderitanya di neraka. Maka mereka-mereka yang sudah paham akhirat bisa melewati dunia dengan sangat mudah. Bisa melewati ujian dunia juga mudah. Kenapa? Karena apa? Karena mereka semuanya tahu bahwa akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Dan ini semuanya mereka yang mati syahid, rela menyerahkan nyawa dan semua yang mereka punya, mereka akan menuju surga, tempat yang terindah yang telah Allah janjikan. Lalu kemudian apalagi yang kita pelajari dari mereka, belajarlah menjadi wanita yang menjaga kehormatan. Belajarlah jadi wanita yang tidak murahan. Belajarlah jadi wanita yang punya harga diri. Ya, seperti itu. Jangan sampai wanita yang begitu murahnya ya mengobral harga diri. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kala saya melihat juga barangkali ada di jalan itu perempuan satu, laki-lakinya ada 4. Itu saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikirannya ya, ibu sekalian. Apa dia mikir keren banget kan? Laki-lakinya 4, perempuannya 1. Naudzubillah min dzalik. Di dalam hadis tentang Isra Mi'raj disebutkan pada waktu itu ada perempuan-perempuan yang digantung di neraka ya, dan gantungnya mengerikan, yang ditusuk perutnya. Maka pada waktu ditanyakan, itu siapa wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, ulaikal ladzina yadkhuluna 'ala rijal. Itulah perempuan-perempuan yang suka masuk di kerumunan kaum laki-laki. Seneng banget tempatnya laki-laki, perempuannya masuk. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Bukan hal yang keren ya kalau di belakangnya ada laki-laki yang banyak. Bukan. Jadilah perempuan yang senantiasa menjaga kesucian diri dan juga menjaga kehormatan. Milikilah harga diri. Jangan gampang diobral. Ya, cuman digodain laki-laki doang aja baru dibilang, Masya Allah cantik banget, itu aja udah terbang tanpa sayap ya. Udah senyum-senyum sendiri dan lain-lain. Padahal ternyata yang muji dia adalah buaya darat ya. Seperti itu loh. Ini menunjukkan apa? Betapa murahnya harga diri. Yang paling jujur memuji perempuan itu kan suami. Yang kedua ayahnya. Itu doang yang paling jujur.
Selain itu buaya semua kalau ada yang muji-muji pokoknya ya. Jadi kalau barangkali antum-antum kok ada yang ngasih ya, wih masya Allah cantik banget, gak usah percaya itu buaya. Kita sama laki-laki paham kita. Yang paling jujur memuji kita itu kalau nggak suami sendiri adalah bapak sendiri. Itu kalau muji beneran insya Allah memang asli. Selain itu semuanya modus dan ada maunya semua. Ya, berkopiku. Jaga kehormatan. Jangan sampai ya karena khawatir nggak mendapatkan jodoh dan lain-lain mungkin akhirnya meninggalkanlah harga diri. Ya, rela melakukan perbuatan-perbuatan yang nista dan tidak terhormat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ahibati fillah barakallahu fikum. Mungkin demikian barangkali yang kita bahas barangkali sedikit untuk pembahasan masalah wanita-wanita yang mati syahid. Tapi kita perbanyak pembahasan di awal tadi untuk mukadimah bahwa wanita bisa meraih surga yang terbaik, tertinggi dengan amalan-amalan tersebut. Ya, dan mudah-mudahan barangkali dengan kajian seperti ini kita semuanya bisa lebih sadar diri, introspeksi diri, memperbaiki diri dan kedepannya menjadi wanita-wanita surga yang berjalan di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah wa baraka fikum. Mungkin demikian saya kembalikan ke moderator. Allah sebelum menerima pertanyaan baik melalui langsung melalui atau tulis kertas, sedikit kita meresum atau juga apa yang disampaikan oleh Ustaz. Pertama beliau mengatakan bahwa kebanyakan wanita sekarang ini sudah beralih sebenarnya tidak hanya lagi pada wanita yang soleh. Yang kedua beliau mengatakan sahihnya wanita itu bukan dengan tempur, tetapi di ketaatan bersuaminya. Perempuan terbaik menurut Nabi adalah jika dipandang dia menyenangkan suaminya. Yang kedua, jika diperintah dia menurut perintah suaminya. Jika dia ditinggal oleh suaminya, dia akan menjaga harta keluarga yang ditinggalkan suaminya. Jika istri yang dibawa surga, yang pertama sayang suami dan anak. Yang kedua, mempunyai anak yang banyak. Tiga, taat pada suami kecuali urusan maksiat. Membantu suami saat ada masalah. Suka minta maaf duluan kepada suaminya. Berikutnya, wanita masuk semua pintu surga. Yang pertama, wanita yang sholat lima waktu yang sempurna atau baik. Puasa Ramadan. Yang ketiga, wanita yang bisa menjaga kehormatannya dan yang berikutnya taat pada suaminya. Adapun yang berikutnya adalah yang sebenarnya dia wanita top atau wanita surga. Pertama adalah Asia, lambang kehormatan. Yang kedua Maryam, lambang dari kesucian. Ketiga Khadijah, lambang dari kesetiaan, dan Fatimah, lambang dari kesederhanaan. Wanita yang terburuk di mata Allah adalah pertama orang yang suka membuat aurat. Yang tiga adalah kufur iman kepada terima kasih. Yang tiga adalah yang kurang. Dan wanita-wanita terakhir yang disebutkan mati syahid adalah Asia dan Sumaya. Dan masih banyak lagi yang disampaikan masyarakat. Oleh sebab itu, jika ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi saya ulangi boleh melalui kertas atau pintu masuk. Alhamdulillah ini sudah ada masuk. Alhamdulillah saja. Baik. Bismillah. Jika seorang wanita menjadikan Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah Az-Zahra sebagai patokan agar menjadi wanita solihah, dan apakah seorang laki-laki juga harus menjadikan Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah sebagai patokan agar menjadi lelaki yang soleh? Jika tidak, mengapa? Ini maksudnya begini, apakah perempuan itu hanya dituntut sedangkan laki-laki tidak? Jadi begini Bu, ini kan kajiannya ibu-ibu. Maka kita akan fokus bagaimana menjadi wanita terbaik. Kita sudah dikasih teladan, seandainya suamimu sekejam Fir'aun sekalipun, kamu bisa tetap jadi wanita baik.
tetap jadi wanita baik. Al-Quran telah memberikan teladan, seandainya istrimu, wahai laki-laki, seburuk istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, kamu tetap bisa jadi laki-laki soleh. Karena kesolehan itu adalah urusan pribadi. Ya, jadi jenengan jangan menjadikan kesolehan sebagai transaksi. Ya, kalau kamu soleh, saya soleh. Itu mah apa namanya rumus orang Betawi, lo jual gua borong, begitu ya? Bukan begitu rumus kita dalam kesolehan. Ya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita besok akan datang menghadap Allah, tanggung jawab diri sendiri. Kita nggak akan ditanya nanti istrimu kayak apa atau apa, enggak. Allah akan menanyakan diri kita. Laki-laki ditanya dirinya, istri akan ditanya tentang dirinya. Tugasmu apa? Sudah kamu kerjakan atau belum? Suami akan ditanya, tugasmu apa? Sudah kamu kerjakan atau belum? Nah, jadi ketika seorang istri pengen meneladani Khadijah dalam hal kesetiaan, pengen meneladani Fatimah dalam hal kesederhanaan, maka silakan jadikan mereka sebagai patokan, tidak peduli dapat suami Ali ataukah bukan, nggak peduli dapat suami Muhammad ataukah bukan, begitu ya. Jadi tolong tugas kita begitu. Jadi begitu juga laki-laki, seandainya kamu dikaruniai istri seperti istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut sekalipun, tetap harus jadi laki-laki yang baik. Tidak boleh beralasan karena dia aja nggak begitu, masa saya suruh begitu. Oh, ini berarti kita rumah tangganya masih transaksi. Ya, itu yang model-model kalau habis dikasih duit banyak senyum, duit kurang senyumnya kurang, duitnya nggak ada senyum. Ya, jadi kalau seandainya rumah tangga masih seperti itu modelnya, kita masih belum punya kesadaran jadi orang soleh. Harusnya yang benar, perempuan itu belajar jadi solihah, abaikan suamimu kayak apa. Gak usah dipikirkan. Kelak suamimu akan diadili sama Allah. Jangan takut. Ya, tidak akan menjadi masalah. Seperti itu ya. Nah ini sekali lagi, jangan ya, untuk ibu-ibu sekalian, tolong gak usah menuntut kesolehan suami, Bu. Suami nanti Allah yang akan menuntutnya. Sama, seorang laki-laki gak usah menuntut kesolihaan istri. Juga gak usah. Yang paling penting laki-laki belajar jadi soleh, yang perempuan belajarlah jadi solihah. Karena solihah itu untuk kebahagiaan sendiri, bukan untuk suami. Ya. Nah, jadi ketika seorang suami itu nanti soleh, maka dia sendiri yang akan apa? Bahagia. Ketika seorang istri itu solihah, maka dia sendiri yang akan merasakan. Sehingga tidak ada ruginya jadi wanita yang solihah. Ya, dan sekali lagi tidak perlu kita memikirkan suami seperti apa. Ya, jangan pernah berpikir juga keenakan Ustadz, masa saya lembut-lembut terus. Gak ada istilah keenakan. Pahalanya mengalir ke kamu, kembali ke kamu, besok akan kamu nikmati. Kalau memang dia gak pantas mendapatkan perlakuan lembut, Allah nanti yang akan mengatur bagaimana memisahkan dengan cara Allah. Ya, jadi saya tidak mengajari menuntut pasangan. Saya mengajarkan perbaiki dirimu sendiri. Nanti orang di sekitarmu akan menjadi baik. Insya Allah ya. Sebagaimana nasihat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyampaikan ya, man aslaha fi ma bainahu wa bainallah, aslahallahu fi ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan orang sekitar. Ya. Jadi kalau ada pasangan suka menuntut, itu pertanda pasangan yang tidak dewasa. Yang benar pasangan itu harus mengerti tugasnya sendiri-sendiri. Ya, dalam rumah tangga sebagai suami, kayak apapun istrimu, tetap kamu berlaku yang baik. Di dalam sebuah riwayat dari Umar bin Khattab diceritakan pada waktu itu ada seorang perempuan lagi digendong sama laki-laki tawaf di Ka'bah. Sambil tawaf itu istrinya ya, perempuan tersebut ngomel-ngomel terus. Jalannya yang benar,
sakit, terus pokoknya begitu ya. Tetapi suaminya tetap aja jalan sambil tetap enjoy. Akhirnya pada waktu itu, ya, kemudian Umar bin Khattab sempat stop bang, sebentar bang, saya mau nanya, ini siapanya? Istri saya. Dari tadi ngomel terus. Iya betul, gitu ya. Anda masih betah? Masih lah, gitu. Lah jangankan begitu, Anda nggak tahu kalau di rumah dia itu suka tidur, makannya banyak, dan suka kali ngomel. Nah terus kenapa kamu pertahankan? Bukankah perempuan ada banyak? Kata dia, bagaimana mungkin saya akan mencela dia? Dia bagaimanapun adalah ibu dari anak-anak saya. Itu aja sudah cukup untuk bertahan dalam rumah tangga. Di dalam riwayat yang lain ini, ya disebutkan oleh salah seorang penulis ya, kitab Tuhfatul Athar, ya disebutkan pada waktu itu ada seorang syekh, saya lupa namanya syekh siapa, Yahya bin siapa begitu ya. Beliau ini punya istri, Pak, sukanya ngomel terus. Sampai-sampai murid-muridnya yang ngaji itu lama-lama tahu, akhirnya protes. Syekh, istri Anda kok ngomel mulu begitu, nggak ganti aja apa gimana begitu. Tukar tambah lah begitu barangkali ya. Ngomel mulu soalnya. Pada waktu itu syekhnya menjawab, ya kalian cuman dengar ngomelan sebentar aja gitu. Lah saya tiap hari diomelin santai katanya. Lah kok bisa santai kenapa Syekh? Bukankah perempuan banyak? Kenapa cuma milih dia? Masalahnya adalah pada waktu itu saya nyari jodoh kemanapun ngelamar ditolak. Yang nerima saya cuma dia. Masa sekarang mau saya sia-siakan? Laki-laki yang baik. Makanya kata Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin belum menyampaikan apa? Menikahlah dengan laki-laki yang baik. Kalau dia suka kamu, dia akan sayang padamu. Tapi kalaupun nggak suka, dia nggak akan mendolimimu. Nggak akan dolim. Karena dia laki-laki yang baik. Nah, jadi artinya kita tidak perlu menuntut pasangan. Ibu-ibu silahkan berubah jadi terserah. Mau jadi Asia, jadi Maryam, mau jadi Fatimah atau mau jadi Khadijah, silahkan berubah. Gak perlu nunggu dapat suami Muhammad, Ali, ya gak usah. Karena kita besok akan ditanya kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap manusia tanggung jawab perbuatan sendiri. Kamu jadi suami istimewa, kelak Allah yang akan membalas. Kamu jadi istri yang istimewa, kelak Allah yang balas. Ya, jadi fokus menempa diri itu jalan bahagia. Bukan fokus mikirin pasangan. Ya, biarkan pasanganmu seperti itu, Allah nanti yang akan mengaturnya. Waduh loh ya, saya dapat cerita nih, ini cerita asli, valid begitu ya, orang dekat. Dia cerita temennya istri. Pada waktu itu suaminya itu kejam, suka main tangan, pokoknya benar-benar main tangan. Nah, sampai suatu ketika, setelah dia nggak kuat menghadapi suaminya yang dikit-dikit main tangan. Pas suaminya mau nampar, dia doa minta kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, ya lindungi saya. Suaminya karena begitu semangat pengen menghajar istrinya, Pak, pas lagi mukul kena pintu, akhirnya tangannya patah. Ya, tangannya patah. Ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit, yang bawa istrinya. Di rumah sakit ditanya, kenapa Pak? Kena pintu. Loh kok bisa kena pintu, sininya patah? Ya, pokoknya kena pintu. Nggak ngaku dia, masih belum sadar. Nggak apa-apa, nggak ada ruginya menjadi wanita solihah. Ya, Allah nanti yang akan mempertemukan dengan kebahagiaan. Ada sebuah buku ya sebenarnya bagus, barangkali kapan-kapan untuk dibahas, yaitu Kun ya As'adan Nas. Atau di dalam tulisan yang lain, Dr. Aid Al-Qarni pernah menulis buku dengan judul ya As'adun Nisa fil Alam, menjadi wanita paling bahagia di dunia. Di situ beliau mencantumkan banyak hal, terutama dalam persoalan apa? Fokus memikirkan diri sendiri, memperbaiki diri sendiri akan memperbaiki keadaan. Daripada fokus menuntut orang, tapi kita nggak segera berubah. Dan jangan pernah beralasan kamu nggak baik karena dia nggak baik. Nggak ada alasan itu di hadapan Allah. Ya, jadi nggak ada alasan. Kenapa kamu dulu ya nggak pernah berpikir jadi wanita yang baik? Nah, suami saya juga nggak baik, ya di neraka dua-duanya malahan.
Karena Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban personal. Tidak peduli siapapun pasangan. Barakallahu. Nah, kemudian oh ya, baik. Insyaallah ya. Baik, yang selanjutnya mana yang lebih utama? Wanita dunia ataukah bidadari surga? Ayo coba saya tanya dulu. Kalau menurut jenengan Bu, kerenan jadi bidadari ataukah kerenan jadi wanita solihah? Hah? Loh, bidadari itu cakepnya luar biasa loh. Di dalam hadis disebutkan kalau dia sampai membuka sedikit saja betisnya, ini langit bumi akan cerah semua. PLN tutup. Gimana? Kalah cantik nanti. Gimana? Mana yang lebih keren? Bidadari surga ataukah wanita solihah? Ya? Barakallahu. Jawabannya adalah wanita solihah. Karena wanita solihah itu ya mereka masuk surganya pakai amal. Sedangkan bidadari nggak pakai amal. Emang diciptakan langsung masuk surga. Sedangkan kalau perempuan yang solihah masuk surga dengan air wudunya, masuk surga dengan makanya di sana nanti ratunya bidadari bukan bidadari tapi perempuan solihah. Jadi nanti perempuan yang solihah di sana jadi ratunya. Jauh lebih utama ketimbang bidadari asli. Jadi lebih utama bidadari dunia yang bisa dibawa ke sana, yang bisa dibawa ke akhirat. Ya, barakallahu. Kemudian bagaimana cara mentaati suami sedangkan suami sudah meninggal agar mendapatkan surga? Oh ya, barakallahu. Bagaimana kalau perempuan pengen ya mentaati suami sedangkan suaminya sudah meninggal? Di dalam sebuah riwayat, ya ini dibawakan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Nabi Muhammad nanti pertama kali beliau akan menuju pintu surga. Yang unik adalah saat beliau itu sudah hampir di depan pintu surga untuk menunggu umatnya, ternyata di sana ada ibu-ibu satu. Ya Allah, ini ibu-ibu ngapain di pintu surga? Mendahului Rasulullah. Akhirnya Rasul nanya, lah kamu siapa, ngapain di sini? Saya mau masuk surga duluan Rasul. Loh, belum buka. Nunggu yang lain. Orang yang masuk surga tanpa hisab aja belum masuk, kok kamu udah duluan? Dia menjawab, wahai Rasulullah, saya ini adalah ibu dari 3 anak. Saya dulu ditinggal mati suami, dan saya kemudian memilih untuk tetap sendiri ngurusin anak sampai dewasa, sampai akhirnya saya meninggal dunia. Ternyata itu yang dilakukan. Salah satu cara berbakti kepada suami setelah suami meninggal adalah yang pertama pastinya dengan doa. Doakan sebanyak-banyaknya, doa yang selalu dinanti. Saya yakin kita kalau sampai meninggal pasangan kita udah nggak doain, itu kita udah suudon yang ada di sono nih. Jangan-jangan udah dapat yang baru nih ya, lupa sama saya. Jangan-jangan begitu. Jadi kalau bisa jangan pernah berhenti untuk mendoakan kebaikan. Yang kedua, kalau memang sanggup, jangan menikah lagi. Jangan menikah lagi. Laki-laki juga begitu, kalau memang sanggup nggak usah nikah lagi, nggak apa-apa. Nunggu sampai nanti berjumpa kembali dengan catatan kamu tidak terjatuh kepada yang haram. Silakan. Ini ada keutamaan. Tetap mempertahankan diri, ya, tetap memilih tidak menikah demi merawat anak-anak sampai dewasa, sampai berjumpa lagi dengan suami. Ya, barakallahu. Ini kadangkala menyendiri ini adalah godaan. Ya, orang ketika menyendiri kadangkala ya tidak semuanya sanggup. Makanya jika memang bisa, ini nanti di surganya balap Rasulullah ini. Gimana nih ya? Tetap masuk surganya tetap Rasul duluan, tapi sampai pintunya itu loh. Ternyata ada perempuan dulu. Dan ternyata dia adalah seorang perempuan yang ngurus anaknya dan dia tidak menikah lagi. Barakallahu. Ya tapi nggak usah menuntut pasangan juga ya, bapak-bapak nggak usah ini ya. Barangkali nanti kalau saya mati kamu jangan nikah lagi, nggak usah. Karena setelah meninggal ya kita semuanya urusannya kelar. Tapi kalau dia mau berbaik hati, itu ada amal soleh bagi dia. Gitu ya. Barakallahu. Sama, ketika perempuan meninggal tidak usah juga menuntut laki-lakinya untuk tidak menikah lagi ya. Nggak usah. Ya.
Tapi nanti kalau laki-lakinya sabar, nanti akan berjumpa kembali dengan istrinya, insya Allah. Barakallahu. Dan kemudian yang selanjutnya, bagaimana menjadi wanita yang dirindukan surga, yang mengharap ridho dari suami, sedangkan suaminya pelit. Waduh, pelit ini ya, curhat ini Bu ya. Sedangkan suaminya pelit untuk memberikan ridho kepada istrinya. Oh ternyata ridho, masya Allah, alhamdulillah. Kirain pelit ya. Istri lagi butuh blender untuk ngulek bumbu, ternyata disuruh udah ngulek terus gitu ya. Itu juga pelit ya. Oh ternyata bukan itu. Jadi gini, bagaimana caranya kita mencari ridho suami sedangkan suami ngeselin terus, nggak pernah kayaknya bikin seneng, bawaannya bikin emosi mulu. Apa yang harus dilakukan ya? Barakallahu. Jadi dalam hidup ini, pasangan hidup kita itu kan adalah merupakan pilihan kita dan juga dikehendaki Allah, makanya jadi nikah. Bagaimana kalau seandainya kita itu pengen mencari ridhonya tapi dia ngeselin terus, yaitu ujian dan pahalanya tambah gede. Lah kalau kamu itu suamimu nyenengin lalu kamu bales, itu pahalanya kecil, nggak ada tantangannya. Sodakoh itu akan jadi afdol kalau kamu kasihkan kepada orang yang paling ngeselin. Nah kalau orangnya baik kamu kasih sedekah, itu mah balas-balasan. Itu mah memang logika. Man asda ilaika ma'rufan fakafihu. Siapa yang berbuat baik balaslah. Memang harus. Tapi akan jadi sangat luar biasa kalau suamimu ngeselin tapi kamu masya Allah bisa mencari ridhonya. Ya, itu yang sangat dahsyat. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Seandainya kalian tahu kewajiban kalian kepada suami itu sebesar apa, sungguh seandainya kaki suami kalian itu kena debu, maka kalian akan rela ngusap pakai pipi kalian demi mencari ridhonya. Betapa pentingnya ridho suami. Jadi yang paling penting Bu, itu adalah suamimu ridho kepadamu. Ya, nah kalau suami saya nuntutnya aneh-aneh Ustaz, suami saya nggak pernah ngapresiasi, nah itu biarkan nanti Allah yang ngatur. Ya, kalau memang dia laki-laki yang tidak pernah ngapresiasi, loh ini memang betul ya, laki-laki juga harus gampang mengucapkan masya Allah, terima kasih, hebat dan lain-lain. Rasulullah saja ketika diundang makan di rumahnya temannya, tiba-tiba masakannya enak, Rasul sampaikan salam kepada istrimu, masakannya enak. Rasul memuji masakan istri orang karena kenapa? Takutnya suaminya nggak pernah muji. Selama ini masak terus, tapi nggak pernah dipuji. Sekali-kali laki-laki juga pinter gombal lah, harus belajar. Jadi kalau seandainya habis dimasakin, disuguhin begitu, walaupun agak keasinan dipuji. Masya Allah, ini kalau kamu buka warung, warteg sini tutup semua nih, begitu ya. Nggak apa-apa, bikin bahagia. Atau barangkali sudah berusaha masakin hasilnya asin, ya tolong jangan nyalahin istri lah, salahin garamnya. Ini garam produksi mana kok asin banget, begitu loh ya. Belajar ngapresiasi pasangan. Perempuan kalau sampai meninggal suaminya ridho, tidak melihat cacat dalam dirinya, ya Allah. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Perempuan manapun yang meninggal, suaminya ridho kepadanya, suaminya tidak melihat sedikit pun nilai negatif darinya, pasti masuk surga. Jadi kalau seandainya ada suami yang tidak mudah memberikan penghargaan ke istri, istri jangan putus asa. Tetap berusaha yang terbaik, tetap melakukan yang terbaik. Nanti Allah yang akan memujinya. Jangan khawatir. Nanti kita ini semuanya akan diadili, akan dipamerkan di depan seluruh makhluk. Kalau panjenengan adalah istri yang pantas mendapatkan itu, nanti akan disebut-sebut, ini istri yang baik, hebat, suaminya aja yang agak-agak. Nanti begitu Bu, jangan khawatir. Tapi yang jelas apa? Jadi istri yang baik, gak peduli suami bagaimanapun pikirannya. Cuman ya memang definisi mencari ridho itu artinya apa? Kita melakukan apa yang disenangi. Jangan asik sendiri.
Ya pantas gak dipuji kalau kamu asik sendiri, suamimu pengen ditemenin, kamu malah pengennya saya lagi fokus masak. Ya bener kalau nggak dihargai. Ridho itu dicari dengan cara apa yang diinginkan. Itu namanya nyari ridho. Misalkan suami sukanya naik gunung, nah istri diajak, ayo ikut naik gunung. Itu bukan nyari ridho istri, itu nyari kesenangan pribadi. Ya, mencari ridho artinya mencari yang disenangi apa. Pernah lihat kisahnya Rasulullah sama Saudah. Saudah nanya, Rasul senengnya apa? Saya paling seneng kalau nginep di rumahnya Aisyah. Rasulullah kalau begitu baik, untuk hari buat saya, buat Aisyah saja. Itu baru namanya mencari ridho suami. Ya, tapi kalau seandainya kita asik sendiri dengan hobi kita, lalu kemudian suami nggak pernah hargain saya, lah jangan-jangan yang kamu lakukan tidak sesuai dengan yang disukai suami. Suamimu nggak suka pedes, kamu sukanya geprek, akhirnya masak ayam geprek lezat. Lah suamimu aja itu nggak suka pedes, terus mau dapat ridho, nyambung nggak? Ini salah sambung, ya seperti itu. Jadi mencari ridho caranya adalah apa yang kamu sukai akan saya lakukan. Kalau dia nggak bisa menghargai juga, tunggu saatnya. Nanti akan Allah tenggelamkan, sama kayak Fir'aun ya. Segera tenggelam pokoknya. Kalau ada laki-laki yang tidak bisa menghargai istrinya. Di dalam hadis ya riwayat Ibnu Abi Dunya, Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayya man ya'ul." Cukuplah seseorang dianggap dosa besar kalau sampai dia menelantarkan anggota keluarganya. Sudah melakukan apa enggak sedikit pun diapresiasi. Nah, jadi laki-laki yang seperti itu enggak benar. Tapi tolong mencari ridho suami itu dengan cara apa? Yang disukai suami. Suami sukanya apa, lakukan. Itu baru namanya mencari ridho. Kalau melakukan sendiri mintanya diapresiasi padahal enggak sesuai, ya salah kita. Salah kita. Baik, kemudian yang selanjutnya, amalan apa yang dilakukan untuk memiliki suami yang soleh? Aduh ini ya, ini kira-kira harus dzikir atau wiridan apa biar dapat suami soleh? Kata Syekh Utsaimin, beliau menyampaikan pasangan yang soleh itu tidak bisa dicari. Pasangan yang soleh itu tidak bisa dipilih, tapi itu adalah rezeki yang akan Allah datangkan setelah melihat dirimu. Maka dalam hal ini, kalau ingin mendapatkan suami yang soleh, apa yang harus dilakukan? Pertama, doa. Doalah, minta kepada Allah. Pesen. Kalau nanti kamu pesen, insya Allah COD dah, ya suaminya sesuai pesanan. Ya, kalau nggak pesen dikasih apa aja jangan protes. Nggak pernah pesen ya, doa. Minta kepada Allah, ya Allah saya pengen punya suami yang bla bla bla, sebutin. Pesen dulu. Pengen punya suami soleh, minta sama Allah. Nanti Allah yang akan mempertemukan. Allah itu kalau sudah membelokkan takdir, wah tajam. Ya, jodoh itu bisa jadi misterius banget. Gara-gara takdir itu beloknya sangat tajam. Ya, saya ada sepupu, dia ini udah lama menduda. Pada waktu itu dia pengen menikah, tapi nggak tahu jodohnya siapa, nggak tahu. Usut punya usut, nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia tuh tiba-tiba pengen banget pergi ke pasar, pengen banget ke pasar. Nggak tahu kenapa. Orang dia nggak pernah ke pasar, selama ini makan sih beli terus. Tapi hari itu dia pengen ke pasar. Oh ternyata sampai di pasar, bukannya nawar sayur, nawar yang jualan ya. Ternyata jodohnya di sana, ya Allah. Pantesan kangen banget sama pasar. Ya habis itu nggak pernah ke pasar lagi ya. Memang dari awal nggak suka pasar, tapi jodoh yang akan menggiring manusia bertemu. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan apa? Doa. Yang kedua, at-thayyibun lit-thayyibat. Laki-laki yang baik hanya untuk wanita yang baik. Maka perbaiki dirimu, maka Allah nanti akan datangkan jodoh yang terbaik juga. Jadi tidak usah kita mencari-cari, saya mau nyari soleh barangkali ya kriterianya laki-laki soleh. Wah ini kayaknya soleh banget ini. Dari mana taunya?
Nanti kalau sudah berumah tangga semua akan kebongkar. Kamu nggak bisa milih lewat ya kertas, milih lewat YouTube nggak bisa. Pasangan yang soleh itu kita dapatkan sesuai kepantasan kita, insya Allah. Maka pantaskan dirimu, perbaiki, nanti Allah akan datangkan salah satu walinya mendekat ke dirimu. Ya Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah akan umumkan, Jibril, aku cinta pada si fulan. Tolong buat semua orang baik di bumi cinta padanya. Jadi caranya biar punya magnet, ya jadilah wanita yang solihah, insya Allah nanti yang mendekat wanita solih. Kalau laki-laki, kalau perempuannya menjaga kesucian, hanya laki-laki yang cinta kesucian yang akan datang. Tapi kalau perempuan suka umbar aurat, ya laki-laki yang suka aurat yang bakalan mendekat. Begitu kan ya? Ada salah seorang pemain sepak bola dari mana? Nigeria. Namanya Sadio Mane. Tahu ya? Nah, dia ditanya, "Bang, Anda kalau milih istri itu kriterianya apa?" Dia jawab, "Istri saya kriterianya satu, tidak ada di media sosial." Dia milih istrinya begitu doang. Pokoknya kalau mau tahu istri saya, pokoknya nggak ada di medsos. Cari aja di medsos. Nggak ada di medsos pokoknya, begitu ya. Saya tidak suka perempuan yang suka memamerkan kecantikan. Maksud dia begitu. Nah, jadi artinya tidak ada kiat-kiat, tidak ada ajian-ajian untuk menarik laki-laki soleh kecuali kesolehan diri. Silahkan perbaiki diri, banyak-banyak berdoa, insya Allah nanti Allah akan datangkan. Nggak ada gunanya nikah cepat-cepat. Kalau salah pasangan malah bahaya. Nggak apa-apa telat, yang penting dapatnya spesial. Konglomerat, soleh, baik sama istri, gitu ya. Atau seperti kalau di dalam hadis itu seperti Abu Zar, ya. Abu Zar itu kayanya bukan main, baiknya bukan main. Sama istri pun dia nggak pernah nyalahin. Istrinya, suaminya pulang lapar, ternyata lagi tidur ngorok, gitu ya. Nggak apa-apa, disenyumi, dilus-lus coba. Baju numpuk nggak dicuci-cuci, dicuci sendiri. Ya, itu Abu Zar ya di dalam hadis surat Imam Bukhari. Tapi mungkin barangkali dapatnya bakal telat, nggak apa-apa. Telat yang penting bahagia. Daripada cepat tapi sengsara. Ya, tidak menikah itu jauh lebih ya mending daripada nikah dengan orang yang salah. Sengsara nanti. Makanya perbaiki diri, bismillah, jaga kesucian, tetap doa kepada Allah. Kalau jodoh sudah tiba, ada aja caranya. Saya ada teman, dia ini menduda, Pak. Sudah sepuh, sudah tua, ya. Tapi dia sepertinya masih pengen nikah lagi. Cuma dia bingung kan, ngumumkannya gimana, orang sudah tua, tapi pengen nikah, nggak mau menjomblo. Kalau diumumkan kok nggak enak, masa di grup RT begitu ya, nyari istri begitu kan nggak enak juga kan. Gimana ya caranya? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menjawab keinginannya, dia berdoa saja, ya Allah saya pengen menikah lagi. Allah yang ngasih dia doa tersebut akhirnya dikabulkan. Akhirnya Allah langsung berikan untuknya sakit jantung, ya. Bukan dikasih istri, dikasih sakit jantung. Sakit jantung parah, masuk rumah sakit, pasang ring, akhirnya di rumah berhari-hari dirawat. Disitulah orang-orang pada jenguk. Ternyata salah satu yang jenguk itu adalah istrinya nantinya, Pak. Pas lagi jenguk ternyata ada yang melihat dia itu, loh, kayaknya tua-tua tapi kayaknya keren juga, begitu ya. Akhirnya dari situlah terjadi omongan menikah. Subhanallah. Ya. Jadi kalau memang jodoh sudah waktunya akan datang, jangan khawatir. Itu rezeki ya. Jadi nggak perlu ngiklankan dimanapun ya. Apalagi di Shopee ya. Nggak usah gitu nyari istri kok di Shopee ya, nyari suami di Shopee. Nggak ada di sono ya, menyediakan alat-alat rumah tangga. Tapi tidak menyediakan rumah tangganya ya. Rumah tangganya adalah hasil dari doa-doa kita, kumpulan dari keberuntungan-keberuntungan kita. Silakan perbaiki diri, Allah akan datangkan yang terbaik insya Allah. Dan yang terakhir mungkin ini barangkali bagaimana ngadepin suami yang suka marah-marah, yang susah ridho. Ya tadi ya masih sama ya. Apa saja yang harus dilakukan oleh istri? Begini, lakukan aja hal yang standar aja.
Ya, pokoknya kalau normalnya manusia diperlakukan begini seneng, kok suamimu nggak seneng? Berarti suamimu bermasalah. Suamimu pulang kerja, jadi begini ya, ini makanya sekarang ini lagi dipopulerkan istilah bahasa cinta. Coba, kamu sering nggak ngomong sama suamimu pakai bahasa cinta? Jangan-jangan pakai ngomong terus, tapi nggak pernah pakai bahasa cinta. Ya, bahasa cinta. Yang pertama, ngapresiasi, puji. Suamimu coba dipuji. Masya Allah, pinter banget ya suamiku. Sekali-kali walaupun nggak pinter-pinter amat, ya, walaupun ngerjain soal matematika anaknya puyeng juga, nggak tahu jawab apa begitu ya. Tapi sekali-kali cobalah puji pasanganmu. Ini bahasa cinta ini, ya. Masya Allah, aku tuh bersyukur banget kepada Allah dapat kamu. Coba dia kayak gimana responnya? Kalau pengen tahu, dia punya nggak cinta sebenarnya? Kalau dia punya cinta, pasti bahasanya akan keluar. Pertama, apresiasi. Yang kedua, coba layani. Dia keperluannya apa? Coba kamu hadir. Barangkali dia mau makan, sini-sini coba aku ambilin. Sekali-kali, gak terus. Kalau yang disunahkan malah suami ngambilin istri. Nabi Muhammad ngambilin untuk Aisyah. Betul, kalau Aisyah ngambilin Rasulullah enggak. Ya, tapi coba sekali-kali mau makan begitu. Atau mau minum, sini-sini aku ambilin. Coba. Atau barangkali pulang kerja, sini-sini aku pijitin sebentar. Kalau dia masih belum bisa bilang, makasih ya. Oh, berarti error ini. LCD-nya kena ini ya. Seperti itu ya. Orang sekarang nyebutnya ini LCD-nya kena ini. Masa udah dibaik-baikin kayak gitu, nggak bilang terima kasih juga. Nah, yang ketiga coba hadiah. Siapa tahu spesial. Ya. Coba suamimu kasih hadiah spesial. Dia sukanya apa? Coba beri. Yang dia sukai. Misalkan dia seringkali menyampaikan, saya itu pengen banget sebenarnya makan ini. Bismillah. Istri diam-diam belajar masak itu lalu nanti dikasihkan. Hadiah untuk suami. Itu kalau suami masih punya hati, insya Allah, Masya Allah kamu ngerti banget apa yang saya mau. Begitu. Tapi sekali lagi ya, itu suami yang LCD-nya belum kena ya. Seperti itu. Kalau sudah rusak parah ya nggak bisa juga. Kemudian bahasa cinta yang lain yang perlu kita pupuk. Ya, yang perlu kita pupuk. Coba kalau suamimu lagi sendiri, temenin. Biar dia tenang dan nyaman. Ya. Setiap kali suamimu membutuhkanmu, hadirlah. Jangan malah ngilang. Ya. Suamimu lagi butuh kamu malah pergi. Ya, itu yang bikin barangkali pikiran suami jadi kemana-mana. Ya, nah kalau kita sudah memberikan bahasa cinta, harusnya jawabannya juga cinta. Kalau dikasih bahasa cinta kok jawabannya nggak cinta, ini berarti error. Berarti dia nggak pantas mendapatkan cinta. Ya, nah jadi belajar mencari ridho suami dengan melakukan bahasa-bahasa cinta tersebut, mudah-mudahan ini bisa. Kita lihat ginilah, Rasulullah itu demi menarik pasangannya, itu sampai-sampai ya Rasulullah itu paling sayang sama istri itu kapan, ibu-ibu? Saat istrinya haid. Karena wanita kalau sedang haid itu ngerasa kayak nggak dibutuhin laki-laki. Disitulah Rasul akan kelihatan mepet terus, deket terus, bahkan sisiran rambut aja minta disisirin. Manja banget Nabi kalau pas lagi istrinya haid. Aisyah menceritakan, bahkan yang lebih dahsyat, ya Rasulullah ya minum diserahkan ke Aisyah. Aisyah minum. Setelah itu Rasul nanya, wahai Aisyah tadi di mana tempat kamu minum? Sebelah sini. Oh iya, aku mau minum di sini juga. Saat Aisyah sedang haid. Ini menunjukkan apa Bu? Bahwasannya Bu, membuat nyaman pasangan itu bahasa cinta yang luar biasa. Di situ subjeknya Rasul. Nah, istri juga coba sekali-kali menunjukkan bahwasanya apa ya kira-kira yang bisa membuat suamiku nyaman di dekatku. Nah, kalau suami dikritik mulu, keteknya bau, jangan di sini begitu ya. Ya Allah Bu, ya besok suami ya setiap mau mendekat langsung kena mental Bu. Waduh, ntar mesti dikatain bau. Mendekat paling begini ya, udah ketakutan. Coba sekali-kali Bismillahirrahmanirrahim, saya tahan-tahan ya Allah, walaupun bau-bau demi buat dia nyaman.
Sekali-kali perlu kita untuk mujahadah melawan diri sendiri demi mencari ridho pasangan. Barangkali begitu ya. Ya Allah, sebenarnya baunya amit-amit begitu ya. Nah, tapi bagaimana lagi ini pasangan hidup saya biar dia nyaman dah. Buat nyaman. Kalau Rasul tadi dengan cara apa? Minum di tempat bekas bibirnya Aisyah. Untuk menyatakan, aku gak jijik sama kamu, aku tuh udah nyatu sama kamu begitu ya. Nah, itu maknanya. Barakallahu fikum. Baik, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang proses ya Bu ya. Untuk menjadi wanita solihah butuh proses yang panjang. Tapi insya Allah hasilnya adalah manis dan indah. Mudah-mudahan mungkin semuanya yang hadir di sini kelak menjadi wanita-wanita penghuni surga, berteman dengan Asia, Masitoh, Maryam, Khadijah, dan juga Fatimah. Dan mudah-mudahan semuanya kelak dipanggil dari 8 pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wasyakarakum. Mungkin demikian. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Yang ini sudah ya? Ya, udah. Baik.